Suasana duka dan isak tangis mewarnai kedatangan jenazah salah satu korban tragedi kecelakaan di Purworejo bernama Izna Hayati, warga Kampung Mendut 1, Kecamatan Mungkit, Magelang, Jawa Tengah. Tampak salah satu keluarga pingsan lantaran tak kuasa menahan kesedihan dengan peristiwa yang merenggut nyawa salah satu keluarganya. Menurut ibu korban, sebelum kejadian sang anak bercerita jika dirinya bermimpi kakaknya meninggal dunia namun hidup kembali. Dan ternyata pada Rabu malam anaknya meninggal dunia dalam tragedi kecelakaan di Purworejo. Di mata keluarga, korban adalah anak yang baik dan sayang kepada orang tuanya. Orang hebat. Orang yang paling hebat, pulang ngaji. Kalau semua orang sayang, pandai sayangi, membantu saya sayang susah, sedih nggak ada anak saya. Setelah disemayamkan, pihak keluarga bersama warga melakukan sholat jenazah agar korban dapat segera dimakamkan di area pemakaman desa setempat. Korban sendiri meninggalkan seorang anak yang berusia 21 bulan dan seorang suami. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT melakukan investigasi kecelakaan tragis truk dan angkot di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kecelakaan ini mengakibatkan 11 orang meninggal dunia dan 6 lainnya luka-luka. Truk dam bermuatan pasir melaju dari arah Magelang menuju Purworejo diduga mengalami remblong saat melewati jalan menurun di wilayah Sorogenet. Truk kehilangan kendali, menabrak angkot berisi rombongan guru dan akhirnya menghantam sebuah rumah warga. KNKT menurunkan tim ke lokasi kejadian untuk mengumpulkan data terkait faktor kendaraan, prasarana jalan, serta wawancara dengan korban selamat dan saksi. Bahwa investigasi akan menghasilkan rekomendasi kepada pihak terkait guna mencegah kejadian serupa. Ke Jakarta kita analisa penyebabnya apa gitu kan. Mungkin nanti bisa kita berikan rekomendasi ke mungkin ke PU, bisa juga ke isu ininya termasuk ke kepolisian untuk penanganan kasusnya. Mungkin juga nanti juga polisi juga bisa gitu kan, dari kami kan belum bisa menemukan penyebabnya gitu. KNKT mencatat bahwa 84% kecelakaan transportasi disebabkan oleh kegagalan sistem pengereman dan kelelahan pengemudi. Sebelumnya, dari 14 orang di dalam angkot, 11 meninggal dunia, termasuk sopir dan 3 lainnya mengalami luka-luka. Korban luka saat ini dirawat di RSI Loano, Purworejo dengan beberapa di antaranya mengalami patah tulang dan trauma psikologis. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meninjau langsung lokasi pembakaran mobil polisi di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Dalam kunjungannya, Demul menyoroti permasalahan kependudukan yang kompleks di lokasi tersebut. Pada kesempatan tersebut, Deddy Mulyadi mengecek data kependudukan terhadap seluruh warga yang berada di Jalan Dahlan, Harjamukti, Kota Depok. Deddy menyampaikan bahwa data kependudukan dan peta kepemilikan lahan di lokasi sudah tersedia. Baik lahan milik Pemkot, milik PT Proper maupun lahan milik Sekretariat Negara. Ya selanjutnya nanti gubernur berkirim surat kepada Pemkot, kepada Mensesnek dan kepada PP untuk memohon kejelasan apa yang tindakan yang akan dilakukan. Apakah diberikan atau tetap dikuasai. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan melakukan rapat tertutup dengan Sekretariat Negara untuk mendapati solusi terkait lahan yang selama ini menjadi polemik dan pemicu pembakaran 3 mobil polisi pada beberapa waktu lalu. Sebelumnya pada 18 April, 3 mobil polisi dibakar di Kampung Baru, Harjamukti, Depok saat aparat kepolisian hendak menangkap Ketua Ormas Grip Jaya, TS, terkait kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata ilegal. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, usai bertemu Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengapresiasi langkah Demul terkait penerapan pendidikan disiplin siswa yang dibina oleh tentara.
Kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait mendidik siswa nakal di barak tentara yang sempat menuai banyak sorotan dari berbagai kalangan diapresiasi Menteri HAM Natalius Pigai. Usai bertemu Demul, Pigai mengapresiasi program yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat tersebut karena dinilai seiring dengan asta cita Presiden Prabowo Subianto. Kami Kementerian Hak Asasi Manusia memberi apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini Gubernur, dengan gagasan-gagasan yang visioner yang memajukan sumber daya manusia yang unggul dalam pendidikan, dalam keterampilan, dan dalam peningkatan kompetensi mental, karakter, dan kualitas serta tanggung jawab. Ya, kebijakan peningkatan sumber daya manusia tersebut sebenarnya adalah menyertai target pemerintah di mana 2045 adalah Indonesia Emas. Sementara itu, Deddy Mulyadi mengatakan program yang dilakukan adalah untuk menata pola pendidikan karakter melalui peningkatan kualitas disiplin hidup dan perubahan pola hidup. Karena banyak ditemukan sejumlah siswa di Jawa Barat menjalani pola hidup tidak teratur dengan tidur larut malam, dampak kecanduan permainan game online. Selain itu juga terdapat siswa yang terpengaruh obat-obatan terlarang serta minum-minuman keras. Problem tersebut ternyata tidak bisa diselesaikan di internal sekolah melalui pendekatan bimbingan konseling serta di internal keluarga oleh orang tuanya. Nah, karena problem ini tidak bisa diselesaikan di sekolah dan di keluarga, serta tidak semua problem itu bisa ditangani lewat peradilan anak, maka harus ada upaya jangka pendek yang bisa dilakukan melalui pola pendidikan disiplin siswa. Dalam kaidah bahasa saya adalah pendidikan bela negara dengan penguatan pendidikan berkarakter. Maka kami menggandeng lembaga TNI. Karena TNI memiliki pengalaman dalam melakukan pola pendidikan. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat sejak 2 Mei 2025 melakukan program siswa masuk barak di beberapa kabupaten, salah satunya di Purwakarta. Program ini digelar untuk memberikan disiplin pada sejumlah siswa yang berperilaku nakal. Diharapkan dari program siswa masuk barak ini, para siswa bisa lebih disiplin dan bertanggung jawab dengan dirinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ramai sekolah militer untuk anak nakal. Sejumlah ibu-ibu meminta tolong Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk ikut menitipkan suami mereka agar tidak nakal. Tingali salaki abi balikna burit wae tara bebeja lamun irek indit ka mamana teh ya pada dicandak we kabarak ya salaki abi mah. Di hadapan suaminya, ibu-ibu ini meminta bantuan Kang Deddy Mulyadi untuk membawa suaminya ke sekolah militer karena sang suami suka pulang malam dan tidur terus. Di salaki abi candak kabarak. Pak Deddy Mulyadi Bapak aing pangbejakeun ya. Lamun anu salaki HS wae kumaha Pak Deddy lamun dibawa etap latihan wajib militer. Beh disiplin lah. Beh teu HS wae. Beh gurejakeun usahana kalumandangan molor we. Jigana ieu mah salaki aing keur. Konten serupa juga diunggah oleh ibu-ibu lain yang mengeluhkan suaminya yang hobi tidur dan malas. Salaki nu HS wae kumaha Pak Deddy pangbawakeun pangangkutkeun ya ka kanang tentara ya, ka barak tentara. Deddy nih, Pak Deddy nih. Tak ketinggalan, istri Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diki Chandra, juga melaporkan suaminya yang bandel, tetap makan gorengan dan tidak mau minum obat. Harus sama istrinya terus nih, Pak Deddy angkut ke barak. Pak Deddy ulah barudak wae atuh nu dikabarakeun teh atuh ibu-ibu nu gara rembut Pak Deddy. Berbeda dari yang lain, ibu-ibu ini justru minta dibawa ke barak untuk dilatih ala militer oleh para tentara.
Pak Dedi ulah pilih kasih tuh Pak Dedinya Pak Dedi.